Shalom Miss, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul materi Permasalahan Praktikum IPA Siswa SD kelompok 4 dengan nama Elsa Celsiandaung NIM 2403031. Rumusan masalah, hambatan utama yang dialami guru dan siswa dalam pelaksanaan praktikum IPA di sekolah, keterbatasan sarana atau prasarana dan bahan praktikum yang mempengaruhi kedalaman materi IPA yang dicapai siswa, strategi alternatif guru dalam menyiasati keterbatasan praktikum agar pembelajaran IPA tetap bermakna, efektivitas praktikum IPA dalam memperkaya pemahaman siswa dibandingkan metode pembelajaran konvensional. Pendahuluan, pembelajaran IPA di sekolah dasar menekankan pentingnya pengalaman langsung melalui praktikum agar siswa dapat memahami konsep secara konkret. Tujuan Pendahuluan, pembelajaran IPA di sekolah dasar menekankan pentingnya pengalaman langsung melalui praktikum agar siswa dapat memahami konsep secara konkret. Tujuan praktikum adalah membantu siswa membuktikan teori melalui pencobaan, melatih keterampilan ilmiah, serta menumbuhkan rasa ingin tahu. Praktikum juga berfungsi memperkaya pemahaman, meningkatkan motivasi, dan membuat pembelajaran lebih bermakna. Namun, pelaksanaan praktikum tidak selalu berjalan optimal karena adanya hambatan seperti keterbatasan sarana prasarana, bahan percobaan, waktu, serta kesiapan guru. Hambatan tersebut sering membuat pembelajaran IPA hanya berfokus pada teori sehingga siswa kurang memperoleh pengalaman empiris. Meskipun demikian, guru berupaya menyiasati keterbatasan dengan strategi alternatif seperti penggunaan bahan sederhana dari lingkungan, memanfaatkan media digital, maupun membuat kit IPA sederhana. Dengan cara ini, siswa tetap dapat merasakan pengalaman belajar bermakna dan memperoleh pemahaman lebih mendalam dibandingkan hanya melalui pembelajaran konvensional. Pembahasan 1. Hambatan utama yang dialami guru dan Pembahasan 1. Hambatan utama yang dialami guru dan siswa dalam pelaksanaan praktikum IPA di sekolah dasar. Menurut Bahij dan Parta 2017, hambatan pembelajaran IPA di sekolah dasar salah satunya adalah keterbatasan fasilitas laboratorium, sehingga guru seringkali hanya menggunakan metode ceramah dan demonstrasi sederhana. Hambatan lain juga datang dari siswa yang belum terbiasa dengan prosedur praktikum, sehingga memerlukan pendampingan lebih intensif. Hambatan yang umum ditemukan antara lain yang pertama, kurangnya fasilitas laboratorium seperti meja, mikroskop, kompor spiritus. Yang kedua, minimnya bahan praktikum seperti bahan kimia, hewan percobaan, atau alat peraga. Yang ketiga, waktu pelajaran terbatas sehingga praktikum tidak dapat dilakukan dengan tuntas. Yang keempat, keterampilan awal siswa terbatas sehingga praktikum tidak dapat dilakukan dengan tuntas.
Yang keempat, keterampilan awal siswa terbatas sehingga sulit mengikuti prosedur. Yang kelima, kurangnya pelatihan guru dalam merancang praktikum sederhana. Dalam artikel e-jurnal Undari HID juga menegaskan bahwa banyak sekolah dasar di daerah belum memiliki laboratorium IPA, sehingga guru lebih banyak menyiasati dengan pencobaan sederhana menggunakan bahan lingkungan sekitar. Contohnya pada percobaan fotosintesis, idealnya digunakan alkohol untuk menguji pati dalam daun. Namun, karena keterbatasan bahan, guru hanya meminta siswa mengamati daun yang ditutup aluminium foil dalam tahapan kimia, sehingga pemahaman siswa menjadi terbatas. Pembahasan 2, pengaruh keterbatasan sarana prasarana. Pembahasan 2, pengaruh keterbatasan sarana prasarana dan bahan praktikum terhadap kedalaman materi IPA. Tujuan praktikum adalah agar siswa tidak hanya menghafal teori, tetapi juga membuktikan konsep secara langsung. Ketika sarana dan bahan terbatas, kedalaman pemahaman siswa berkurang. Menurut Bahij dan Parta 2017 menekankan bahwa praktikum berfungsi memperkuat pemahaman konsep IPA yang bersifat abstrak. Tanpa sarana memadai, guru cenderung hanya menjelaskan teori secara verbal sehingga siswa tidak memperoleh pengalaman empiris. Dalam artikel e-jurnal Undari HID juga mengatakan bahwa keterbatasan bahan menyebabkan pembelajaran IPA lebih menekankan aspek kognitif dibanding keterampilan proses. Hal ini mempengaruhi pada rendahnya keterampilan observasi, eksperimen, dan analisis siswa. Contohnya pada materi sifat cahaya, jika siswa hanya melihat gambar di papan tulis tanpa melakukan percobaan pembiasaan penggunaan prisma, mereka sulit memahami bagaimana cahaya dapat diuraikan menjadi spektrum warna. Pembahasan 3, strategi alternatif guru dalam menyiasati keterbatasan praktikum. Strategi alternatif sangat diperlukan agar siswa tetap memperoleh pengalaman belajar bermakna. Menurut Bahij dan Parta 2017, guru dapat mengembangkan praktikum sederhana berbasis lingkungan serta menggunakan kit IPA buatan sendiri untuk mengatasi keterbatasan. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Yang pertama, menggunakan bahan sederhana dari lingkungan. Misalnya sedotan untuk kapilaritas, botol plastik untuk percobaan udara, cermin kecil untuk cahaya. Melakukan demonstrasi, guru jika alat tidak mencukupi. Penggunaan multimedia atau video percobaan sebagai alternatif, memberi tugas proyek berbasis eksperimen rumah tangga. Artikel e-jurnal Undari juga menegaskan bahwa pemanfaatan media digital seperti video YouTube, eksperimen IPA terbukti membantu siswa memahami konsep meskipun tanpa praktikum langsung. Contohnya pada percobaan kapilaritas, guru mengganti tabung kapiler dengan sedotan plastik dan air berwarna. Walaupun sederhana, tetapi siswa tetap dapat memahami konsep pergerakan air pada batang tumbuhan.
Pembahasan 4, sejauh Pembahasan 4, sejauh mana praktikum IPA memperkaya pemahaman siswa dibanding metode konvensional. Manfaat praktikum adalah menjadikan pembelajaran lebih konkret, menarik, dan meningkatkan sikap ilmiah siswa. Menurut Bahij dan Parta 2017, pembelajaran IPA melalui praktikum lebih efektif dalam membentuk pemahaman konsep di bidang pembelajaran konvensional karena siswa terlibat langsung dalam proses ilmiah. Dalam artikel e-jurnal Undari juga menyatakan bahwa siswa yang mengikuti praktikum lebih mampu menghubungkan teori dengan fakta nyata. Dengan demikian, praktikum memperkaya pemahaman siswa, meningkatkan motivasi, dan melatih keterampilan berpikir. Langkah-langkah praktikum IPA yang pertama. Langkah-langkah praktikum IPA yang pertama menentukan tujuan praktikum, menyusun hipotesis, menyiapkan alat dan bahan, melaksanakan percobaan sesuai prosedur, mencatat hasil pengamatan, menganalisis data, menarik kesimpulan. Contohnya pada materi perubahan wujud benda, siswa yang memanaskan es hingga mendidih akan lebih memahami konsep mencair, menguap, dan mendidih dibandingkan hanya membaca buku. Kesimpulannya, pelaksanaan praktikum IPA di sekolah dasar memiliki peran penting. Kesimpulannya, pelaksanaan praktikum IPA di sekolah dasar memiliki peran penting dalam memperkuat pemahaman konsep, melatih keterampilan proses sains, serta meningkatkan motivasi belajar siswa. Namun, terdapat berbagai hambatan yang dialami guru dan siswa, seperti keterbatasan sarana prasarana, minimnya bahan praktikum, keterbatasan waktu, dan kesiapan guru yang belum optimal. Jadi hambatan-hambatan tersebut berdampak pada berkurangnya kedalaman pemahaman siswa terhadap konsep IPA karena pembelajaran cenderung hanya menekankan aspek kognitif tanpa pengalaman empiris. Meskipun demikian, guru dapat menyiasati keterbatasan dengan strategi alternatif seperti penggunaan bahan sederhana dari lingkungan sekitar, memanfaatkan media digital, atau merancang kit IPA buatan sendiri. Strategi ini terbukti dapat membantu siswa memperoleh pengalaman belajar bermakna meskipun tanpa fasilitas laboratorium lengkap. Dengan demikian, praktikum tetap lebih unggul dibandingkan pembelajaran konvensional karena mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam, meningkatkan keterampilan ilmiah, serta menumbuhkan sikap positif terhadap IPA. Sekian presentasi dari saya, terima kasih, shalom. Tuhan Yesus baik.